Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan awal-awal bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sering dijadikan rujukan oleh para masyayikh, para kiai setiap hari, para dai, untuk mengingatkan kita semua agar kita mengoptimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna kulla sanah Ramadan." Hadis, jika umatku mengetahui apa yang terjadi atau ada apa di balik bulan Ramadan, maka mereka tentu pasti akan berharap seluruh tahun itu adalah Ramadan. Hadis ini mengingatkan kita semua bahwasanya banyak dari kita semua belum begitu sepenuhnya memahami apa rahasia Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan memperkuat iman kita semua. Ia menjadi bulan ibadah karena seluruh amal ibadahnya dilipat gandakan. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Jika kemudian kita menemukan Lailatul Qadar, bisa mencapai 1000 kali lipat. Itu bagian dari rahasia kecil dari sekian besar rahasia bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan penghapusan dosa, karena kata Ramadan itu sendiri adalah bakar. Ramadan itu membakar atau terbakar. Maka bulan ini adalah bulan pengampunan, dan seluruh dosa-dosa kita itu dibakar habis tuntas. Maka orang setelah selesai Ramadan menunaikan secara penuh puasa selama 1 bulan, maka dosanya menjadi bersih. Kata Rasul, "Kayaumin waladathu," seperti hari itu, seperti seorang bayi yang ketika lahir dari ibunya dan bersih tanpa membawa dosa sekecil apapun. Itu adalah sebagian kecil yang kita tahu tentang rahasia bulan Ramadan, dan masih banyak lagi rahasia-rahasia besar lainnya yang tidak kita tahu. Kita baru akan tahu kalau kita ngaji, kalau kita belajar secara intensif, memahami, menggali baik dari ayat maupun hadis Rasulullah SAW tentang rahasia di balik bulan Ramadan. Kalau kita sudah tahu, maka la tamannau an takuna sama kullah Ramadan, maka kita akan berharap seluruh waktu, seluruh hari, seluruh bulan, seluruh tahun adalah bulan Ramadan. Itulah yang menjadi kelemahan kita, karena kita tidak mau belajar, maka kita hanya tahu Ramadan hanya syahrul ibadah. Orang kemudian sering salah beribadah, lebih getol menekankan yang sunat-sunat, tapi meninggalkan, mengabaikan yang wajib-wajib. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa hadis misalkan salah satu rahasia bulan Ramadan yang lain, bahwasanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Rasul bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin." Surga itu rindu kepada 4 orang. Nah, yang keempat itulah washaimina fi Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Maka Anda sebagai muslim yang taat, laksanakan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan, maka insya Allah puasanya akan nyaman, senang, dan ringan. Lalu isi aktivitas selama bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, optimalkan yang wajib. Baru kalau yang wajib selesai, maka kemudian kita lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Kita merasa kurang dengan yang wajib-wajib, maka kemudian kita maksimalkan dalam menjalankan ibadah yang sunnah-sunnah. Maka ini namanya kita memuliakan bulan Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Dan kita tahu hadis ini meskipun sebuah hadis meskipun diragukan kesahihannya, tapi menarik untuk memotivasi kita dalam beribadah. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan badan orang-orang yang bahagia dengan bulan Ramadan dari siksa api neraka. Masya Allah.
Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kebahagiaan itu bukan dengan dirayakan, misalkan dengan menghidupkan petasan, dengan berpesta opera, bukan. Tapi bahagia karena datang bulan Ramadan, maka maksimalkan ibadah kita, optimalkan ibadah kita, ibadah kepada Allah. Wajib optimalkan, setelah merasa kurang, susul dengan ibadah-ibadah yang sunat. Ada di situ baca Al-Quran, ada di sholat duha, ada qiyamul lail, ada sholat tahajud dan sebagainya. Kalau kita merasa kurang, yang wajib-wajib sudah kita lakukan. Demikian paparan singkat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.